saya Melia Nenda Prawansa dengan nomor induk mahasiswa 23112112668. Dengan video ini saya akan memaparkan analisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana penambangan di kawasan hutan lindung dengan studi putusan Mahkamah Agung nomor 927 Kasasi garis miring pidana khusus garis miring lingkungan hidup garis miring 2021. Jadi hutan lindung bukan sekedar hamparan pohon, ia adalah sistem penyangga kehidupan, pengatur air, pencegah banjir, dan penjaga kesuburan tanah. Namun faktanya kawasan-kawasan hutan lindung di Indonesia terus menjadi sasaran eksploitasi ilegal oleh korporasi yang mengejar keuntungan jangka pendek. Pertanyaan hukumnya adalah bagaimana sistem pidana kita mempertanggungjawabkan entitas berbadan hukum yang tidak memiliki tubuh, jiwa, dan rasa bersalah secara fisik? Itulah yang akan kita bedah bersama. Mari kita mulai dari duduk perkaranya. PT Natural Persada Mandiri atau PT NPM adalah perusahaan kontraktor pertambangan. Mereka menjalin perjanjian lisan dengan PT Bososi Pratama yang merupakan pemegang izin usaha penambangan operasi produksi yang sah. Dalam perjanjian itu, PT NPM berhak mendapat bayaran sebesar $9 Amerika Serikat per ton nikel yang berhasil ditambangkan dan dikapalkan. Sekarang kita masuk ke inti analisis. Bagian ini adalah bagian yang paling fundamental. Bagaimana hakim membangun konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap PT NPM sebagai korporasi? Mahkamah Agung menerapkan doktrin identifikasi, logikanya begini. Tindakan Direktur Utama PT NPM, Niko Fernandus Sinaga, yang secara aktif memerintahkan dan mengawasi penambangan di luar kawasan IUPOP dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Direktur, seorang tertinggi di perusahaan, diidentikan dengan korporasi. Kesalahannya adalah kesalahan perusahaan. Doktrin ini memungkinkan kita untuk menjangkau entitas yang tidak punya fisik dengan cara menelusuri siapa yang sesungguhnya menjadi otak di balik tindakan tersebut. Doktrin kedua yang digunakan adalah strict liability atau tanggung jawab mutlak. Unsur penambangan tanpa izin di kawasan hutan lindung dianggap terpenuhi semata-mata dalam terbuktinya perbuatan secara material tanpa perlu membuktikan niat jahat atau mens rea secara mendalam. Ini sangat relevan untuk kejahatan lingkungan oleh korporasi yang sering kali berupa kelalaian tidak memastikan legalitas operasional, bukan niat aktif untuk melanggar hukum. Penerapan kedua doktrin ini secara bersamaan menjadi landasan yang sangat kuat. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana jika 1. Tindak pidana memberi manfaat bagi korporasi, 2. Dilakukan atas persetujuan pengurus, 3. Terjadi karena kurangnya pengawasan korporasi. Dalam kasus PT NPM, ketiga kriteria ini terpenuhi secara kumulatif, sehingga secara normatif, vonis terhadap korporasi sudah tepat. Namun, ada kelemahan substansial yang tidak bisa diabaikan. Mahkamah Agung sendiri dalam pertimbangannya mengakui bahwa PT Bososi Pertama adalah pihak yang menyuruh, menentukan lokasi, dan memperoleh keuntungan jauh lebih besar, tetapi tidak pernah dijadikan terdakwa. Ini tercipta justice gap, kesenjangan keadilan antara pelaku utama dan pelaku bawahan dalam rantai korporasi pertambangan. Penegakan hukum yang hanya menjangkau kontraktor bawahan, sementara pihak yang lebih dominan lolos, jelas tidak mencerminkan keadilan yang sesungguhnya. Masalah hukum muncul ketika lokasi penambangan PT NPM bergeser secara bertahap hingga keluar dari batas wilayah IOPOP, IUVOP milik PT Bososi Pratama dan masuk ke dalam kawasan hutan lindung Konawe Utara yang diterapkan berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK 8115 tahun 2018. PT NPM sama sekali tidak memiliki izin meminjam pakai kawasan hutan atau yang kita kenal sebagai IPPKH
dari Menteri Kehutanan, sehingga seluruh kegiatan penambangan biji nikel seluas kurang lebih dari 2,6 hektar itu dilakukan secara ilegal. Jaksa mendakwa PT NPM dengan dakwaan alternatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H, Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pengadilan Negeri Unaha menjatuhkan denda sebesar 20 miliar. Putusan dikuatkan di tingkat banding, namun di tingkat kasasi Mahkamah Agung menurunkan denda tersebut menjadi hanya 2 miliar rupiah. Sekarang kita evaluasi sanksinya. Keputusan Mahkamah Agung menurunkan denda dari 20 miliar rupiah menjadi 2 miliar rupiah merupakan pengurangan 90%. Menjadi bagian paling kontroversial dalam putusan ini. Pertimbangan Mahkamah Agung bisa dipahami, PT NPM hanya kontraktor bawahan, keuntungan realnya hanya sekitar 2 miliar, dan kerusakan lingkungan tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada mereka, karena mereka banyak perusahaan lain juga yang sudah menambang di kawasan yang sama. Tapi analisis melalui prinsip hukum lingkungan, khususnya polluter pays principle, merupakan muncul persoalan serius. Denda 2 miliar jauh di bawah nilai kerusakan ekologis aktual dari penambangan 2,6 hektar hutan lindung. Hilangnya fungsi hidrologi, penurunan biodiversitas, erosi tanah, gangguan siklus air jangka panjang, nilai kerugian ekologi secara nyata bisa mencapai puluhan hingga ratusan kali lipat dari denda yang dijatuhkan. Yang lebih mendasar, tidak ada satupun amar putusan yang mewajibkan pemulihan lingkungan hidup. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH sebenarnya sudah mengenal instrumen sanksi tindakan tata tertib yang dapat mencakup kewajiban reklamasi dan revegetasi kawasan hutan rusak. Hakim punya kewenangan untuk menjatuhkan ini, tapi tidak digunakan. Akibatnya, denda yang dibayarkan masuk ke kas negara sebagai PNBP, penerimaan negara bukan pajak, dan tidak secara otomatis dialokasikan untuk rehabilitasi hutan di lokasi yang terdampak. Korporasi dihukum secara formal, tapi ekosistem yang rusak tidak dapat keadilan yang secara material. Prinsip restoratif environmental justice tidak terpenuhi. Putusan ini juga mencerminkan keterbatasannya instrumen hukum yang tersedia pada masa itu. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE yang berlaku kala itu belum secara eksplisit menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam delik-delik pokoknya. Hal ini memaksa jaksa menggunakan Undang-Undang P3H sebagai dasar dakwaan. Namun kabar baiknya, lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang KSDAE menutup celah hukum ini. Undang-undang baru ini secara eksplisit memasukkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, memperluas jenis sanksi tambahan, dan mempertegas kewajiban pemulihan ekosistem sebagai integral dari pemidanaan. Menariknya, putusan Mahkamah Agung nomor 9027 kasasi _pidana khusus putusan Mahkamah Agung nomor 927 kasasi _pidana khusus lingkungan hidup _2021 ini secara de facto sudah mendahului dan mengantisipasi pembaruan regulasi tersebut. Hakim-hakim kita melalui judicial activism berani melangkah lebih jauh dari apa yang secara eksplisit dituliskan dalam undang-undang. Dan itulah menjadi tonggak jurisprudensi penting bagi penegakan hukum pidana korporasi di bidang sumber daya alam ke depannya. Sebagai penutup, ada 3 kesimpulan yang bisa kita tarik. Yang pertama adalah penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap PT NPM secara normatif sudah tepat melalui kombinasi doktrin identifikasi dan strict liability. Namun, penegakan hukum belum
belum komprehensif karena PT Bososi Pertama sebagai aktor dominan tidak turut dijadikan sebagai terdakwa. Yang kedua, saksi denda 2 miliar tidak proporsional dengan kerugian ekologis aktual dan absennya sanksi pemulihan lingkungan menjadikan keadilan bagi kasus ekosistem belum terwujud secara material. Yang ketiga, putusan ini adalah tonggak jurisprudensi penting cerminan keberanian judicial activism Hakim Indonesia sekaligus menjadi bukti nyata urgensi reformasi regulasi yang kini telah diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Hukum bukan hanya menghukum soal pelaku, ia juga tentang memulihkan apa yang rusak termasuk alam kita. Semoga analisis ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.